Jangan lupa suker ya, suker, awas deh. Subscriber. Subscribe. Subscriber nah, jangan lupa subscriber guys. YouTube-nya. Jadi kualitas ilmu itu dijaga sampai sedemikian rupa. Nah makanya saya baca An-Naur Robek itu luar biasa ketika Mbah Hashim memberi warning ilmu itu dijaga kualitasnya per item per huruf. Karena kualitasnya ilmu ya di situ itu. Ya saya ulang lagi, kualitasnya ilmu di situ. Sama-sama mengatakan ajmain. Tapi kalau mengatakan orang sekali Said Muhammad, sekali Mbah Hashim, sekali Mbah Mun, Mbah Karim, Mbah Maksum Ali itu maklumat. Iki locong ahli sunnah. Ciri khasnya apa? Ikramu jami'is sahabat. Ketika Mbah Hashim menyebut wa ala alihi at-thayyibin, beliau jelas di konon ahli sunnah wal jamaah wa nukrimu ahlal bait. Jadi ya bikin mukaddimah sekaligus maklumat. Nah ini yang mungkin orang terus nganggap itu monoton. Ini yang kita sayangkan. Sebenarnya kalimat-kalimat itu kalimat maklumat atau kalimat jati diri dan seterusnya dan seterusnya. Ini yang terakhir. Ini kan alhamdulillah ada pelaturan di atas jam 9 nggak boleh. Jadi ini melanggarnya jangan lama-lama nanti. Bebas melanggar. Saya mohon sekali kualitas ilmu itu dijaga. Nah, terus tentang penulisan Gus Isom, saya alhamdulillah pernah ketemu beliau ketika saya dulu makili Pondok Anwar di Pondok Lirboyo. Pas itu Gus Isom sudah senior di Lirboyo. Jadi saya pernah ketemu Gus Isom Hadik di Lirboyo. Jadi tahu betul lah saya beliau orang alim dan ceria dan sangat suka mendokumenter. Termasuk dokumen itu pernah naskah itu ditemukan di Rembang. Karena dulu teman-temannya Mbah Hashim itu banyak yang di Rembang. Mungkin Gus Hakim suatu saat juga harus melihat naskah beliau yang ada di buyut saya. Saya punya buyut kandung namanya Kiai Fauzan. Itu dulu teman dekatnya Mbah Hashim. Itu ada tulisan-tulisan tangannya siapa? Mbah Hashim. Jadi buyut saya di Lasem itu namanya Mbak Idrus. Idrus itu bin Umar. Ini yang Umar bin Arabi sama dengan nasabnya Ki Hamid Pasuruan. Mbak Umar ini punya istri namanya Maimunah. Ini binti Abdul Aziz. Karena Mbak Maimunah itu saudaranya Mbak Bedowi. Nah, buyut saya kandung itu Mbah Maimunah itu punya anak namanya Idrus, itu punya istri namanya Sofia. Nah, Sofia ini yang orang Kudus. Sofia punya adik Badiah yang melahirkan Mbah Sahal itu. Nah, ini beliau-beliau terus punya adik, diantaranya Ifadilah, yang diantara cucunya ada Pak Said Agil. Tapi singkat cerita, di situ itu Gus Hakim itu ada tulisan tangannya Mbah Hashim ketika memberi ijazah baca Sahih Muslim, Sahih Bukhari, dan tulisannya Mbah Hashim. Sehingga kalau mungkin tim bisa ke sana, itu di Sarah Muslim, Sarahnya Muslim Imam Nawawi itu ada tulisan tangannya Mbah Hashim. Itu tanda tangannya begini, kata bahu bibananihi muhauqilan wa musabbihan, mem gini Hashim Asy'ari. Jadi beliau kalau nanda tangan itu diberi tambah, saya menulis ini bersamaan dengan membaca tahlil dan tasbih, muhauqilan wa musabbihan. Saking religiusnya Mbah Hashim. Jadi beliau kalau di kitab saya itu milik buyut-buyut itu. Sehingga saya alhamdulillah sekarang sambung sama Gus Hakim, sambung sama Gus-Gus di sini. Saya senang sekali. Kalau ngeritik itu tidak ngeritik, tadi yang ngomong saja lah, supaya karena tadi Mbah Hashim ngaji sama Mbah Mahfud. Maksudnya di antara gurunya Mbah Mahfud selain Syekhona Khalil, dan Syekhona Khalil di akhir hayati ketika Mbah Hashim baca Bukhari, beliau datang ke sini, kila istafada minhu, sebagai bentuk pengakuan kalau Mbah Hashim adalah tokoh yang luar biasa. Sehingga hadara majlisahu syaikhuhu, ketika beliau ngajar Bukhari itu Syekhona Khalil pernah datang ke sini, ke Tufir. Nah, saya berharap kualitas ilmu itu seperti itu. Baca sholawat itu adalah bentuk penghormatan kita kepada Rasulullah SAW, bahwa beliau mendapat sholawat terbaik dari Tuhan yang Maha Esa. Tapi sekaligus maklumat, kita tidak akan kecelakaan kayak yang dialami orang apa?
Nasrani. Karena jelas Allah pemberi, Nabi penerima. Apalagi ditambahi abdika wa rasulika, tambah maklumat bahwa apapun hebatnya Nabi tetap abdu. Sehingga sifat terbaik Nabi apa? Abdullah. Sehingga ketika peristiwa Mi'raj sedahsyat itu Allah nyifati subhanalladzi asra bi abdihi. Nah, dengan cara-cara seperti itu kita menjaga kualitas ilmu. Tapi kalau kita tidak mengingatkan itu ya dikira itu lafaz yang monoton, yang copy paste, yang klise, yang biasa. Maka ini sebelum saya mengakhiri ini, saya baca yang An-Na'u. Ini kitab saya yang beda sama halamannya mungkin sama jenengan, tapi nggak apa-apa lah. Apa? Enggak, yang anak-anak kan punyanya yang ini. Anak-anak punyanya yang apa? Yang dimiliki anak-anak? Oh, ya kalau yang di cetakan Irsadusari itu halaman 46, tapi kalau yang di cetakan ini pokoknya ikutnya An-Na'ur Rabi'. Tidak, supaya ngerti betapa Mbah Hasyim ingin santri-santrinya itu detail. An-Na'ur Rabi'. Tapi yang saya baca yang 37 mulai warrobi ayu sohika mayakroh. Ya anak-anak kalau yang punyanya pakai yang kecil itu halaman 37 An-Na'ur Rabi' dan di warrobi. Ya An-Na'ur Rabi' dan di yang warrobi. Ayu sohika mayakrohu qabla khifdihi tashihan jayidan. Imma ala syekhi aw ala ghirihi mimman yutkinuhu wa yahfaduhu. Ba'da dzalik khifdhan muhkaman. Summa yukarriruhu ba'da khifdihi tikrara muwadhifin. Terus saat terusnya waqad taqaddama annal ilma la yu'khadhu minal kutub fa innahu min adharril mafasid. Jadi kalau orang hanya ngaji gak pernah ditasihkan guru, kata Mbah Hasyim itu min adharril mafasid. Karena itu masyhur di kalangan kiai itu. Makanya di kalangan kiai itu masyhur gara-gara titik wong mati itu. Ada santri nggak pernah mengkonfirmasi baca Hayatun Sauda Dawaun Mingkul Lida. Kitabnya dia itu titiknya 2. Jadi ular yang hitam itu obat dari segala penyakit. Nyalirah ular hitam dan itu kobra. Taqabbalallahu minna minkum, maksudnya mati. Nah, padahal sebetulnya itu teksnya Habbatun Sauda. Tapi kitabnya dia kelebihan titik dibaca Hayatun Sauda, harusnya kan Habbatun Sauda. Makanya sama dengan Sa'duna fid dunya yang lagu kesangane Mbah Mun itu isfa'u lil mukhtar sebetulnya itu, karena isfa'u nyafaat ya sira kabeh lil mukhtar mari wong sing bingung bila nuqtah. Nah, tapi nanti kalau setelah muji Sayyidah Fatimah wa abihal mukhtar bil kha, karena maksudnya Kanjeng Nabi. Nah hal gitu itu harus ditasih, jangan dengernya yang paling populer mukhtar terus semuanya. Masa berarti isfa'u nyafa'ati sira kabeh lil mukhtar mare Kanjeng Nabi sing dipilih. Sing butuh syafaat iku kowe ra Kanjeng Nabi, bocah kok sembrono. Nah hal gitu itu ini pesannya Mbah Hasyim. Murid itu harus menaskah bacaannya. Ayu sahihah ma yaqra'uhu qabla khifdhi tashihan jayidan imma ala syekh au ala ghairihi mimman yutkinuhu. Makanya saya alhamdulillah termasuk Gus modern yang sampai sekarang terima sorokan. Mulai diantaranya setujunya orang alim-alim toh. Ya enak mumpung nompo sorokan iso ngamuk lah. So, karena saya dulu ya barokahnya pernah sorokan sama kiai-kiai saya di sarang, utamanya sama Mbah Mun dulu. Mbah Mun kalau ngecek muridnya gini, apa Pak Rozikin siapa? Rozikin apa Rozikin? Kalau Rozikin ya salah, satu orang kok jamaah. Tapi ya gak apa-apa, jeneng gak pakai gak jelas sih. Nah ini kan ngaji ilmu, jadi ya yang salah disalahkan, tapi bukan berarti salah betul ya, enggak, ya ada salahnya. Dulu itu Mbah Mun tuh kalau ngetes muridnya itu sebelum seminggu disuruh bikin teks khutbah, lama-lama sebelum 1 hari, lama-lama sebelum 1 jam. Kalau 1 jam kok putrane sudah bisa bikin, berarti pinternya bahasa Arab sudah malakah.
Saya dulu belajar Sahih Muslim itu yang baca saya di depan Gus Subak putrane Mbah Mun. Saya sering disuruh baca kitab di depan Mbah Mun. Sehingga saya baca kitab itu pede, bukan karena sombong. Saya baca depan Mbah Mun saja berani, kok di depan Mahatali Tebuireng nggak berani ini kan. Wong tak bodoh nih boroh-boroh kan gitu. Kan. Jadi ini pesannya Mbah Hasyim loh, bukan pesannya Bahal. Ini pesannya Mbah Hasyim. Tak baca ya, awas kalau enggak dilakukan. Ini katanya Mbah Hasyim. Warobe ayusakhiha ma yakra'uhu qabla khifdihi tashihan jayidan. Imma ala syekh aw ala ghairihi mimman yutqinuhu wa yahfazuhu ba'da dzalika hifdzan muhkaman. Summa yukarriruhu ba'da khifdihi. Takrara muwadhifin atau tikrara muwadhifin, sama itu masdarnya. Wala yahfadhu syai'an qabla tashihihi li'annahu yuqi'u fit tahrif. Wa qad taqaddama annal ilma la yu'khadhu minal kutub fa innahu min adarril mafasid, kata beliau. Jadi gak boleh anak-anak baca mandiri itu. Kalau baca mandiri ya seperti cerita-cerita itu. Lam Tardiman ditanyakan gurunya, Gus maknane lam tardiman apa? Bareng tak delok jebule bab khat lam tarodaman. Diabrak dadi sitok macane apa? Lam tardiman. Dadi lam taro ora ningali sapa mar'ah daman ing getih. Oleh takok Gus lam tardiman maknane apa? Bingung kene kan. Piye? Seperti guyonan itu ya Gus apa? Gus Umaryoto itu. Imriti dibaca apa? Umaryoto. Bingung kan? Itu guyonannya kakak saya ini sama itu. Gus Dur itu kalau ada Gus-Gus gak bisa baca kitab tuh Gus Dur manggilnya kan Gus Dur. Kalau ada tamu-tamu Gus yang gak bisa ngaji, Gus Umaryoto udah teko maksudnya itu masyhur itu guyonan beliau itu. Kalau karena ada orang nggak bisa baca Imriti dibaca apa? Umaryoto. Jadi saya punya kitab Qiro Asab'ah. Itu di situ cerita kenaifan orang baca. Dan itu fatal. Termasuk nyuwun sewu korik-korik yang top itu dulu sampai alim gitu gara-gara baca itu salah. Sama gurunya dibenahin, terus dia sumpah-sumpah tidak datang ke gurunya sebelum alim alamah mengalahkan gurunya. Ini bagus. Jadi orang tuh gak boleh meyakini bacaannya sendiri sebelum ditasihkan ke guru. Itu kata beliau ad-darril mafasid. Karena tadi takutnya apa? Habbatun sauda dawaun min kulli da. Dibaca hayatun sauda dawaun min kulli da. Dan itu banyak cerita-cerita gitu tuh banyak. Makanya kalau guyonan kiai Jawa itu wal jarodi lan lawang. Muridnya protes, "Mbah kalau gak ada makna iku walang." Lah ya walang sing nemplek lawang mergo. Wis kadung ngisin. Terus kadung ngisin. Watini lan alu. Ini yang cerita Mbah Mun bukan saya. Mbah, guru kula kok maknane elo, Mbah. Lah iya wit elo kena gua alu. Asline wis isin. Wal ardi lan bom. Gurune bingung wal ardi kok bom. Bareng didelok jebule bumi dia. Ribet kan? Jadi harus ditasihkan. Yang saya pernah ngalami sendiri bukan jari itu, saya dulu ketika di madrasahnya Mbah Mun itu sekolah. Itu bab nyarai baca sarahnya Arba'in. Faman mengkote sapane wong saraka nyolong sapa man albedota ing anduk. Waduh, gurune paling bingung. Cung mosok beda maknane anduk, jebule endok. Tulisannya kan karena tulisannya sama. Nah, ini bagus ini kata Mbah Hasyim ini min ad-darril mafasid. Nah, termasuk asal usul dikarangnya nahwu juga karena itu. Ada orang Arabi kila datang ke Sayyidina Umar, wakila datang ke Sayyidina Ali. Si jelas Arabi tadi bilang gini, "Ya Umar, ya Amirul Mukminin, kalau Allah saja agak ngurusi Rasulnya apalagi saya." Terus ada kenapa? Terus dia baca innallaha bari'um minal musyrikina wa rasuli. Dia baca dengan apa? Jer. Berarti Allah tidak ngurus orang musyrik juga agak ngurus Rasulnya. Terus masyhur terus Sayyidina Ali ngutus Abul Aswad Ad-Du'ali kila Yahya bin Ya'mar disuruh ngarang bab ataf. Jadi pertama nahwu dikarang itu bab ataf. Nah, ternyata Abul Aswad Ad-Du'ali juga punya trauma. Sebenarnya kan bacanya wa rasuluh menjadi istinaf. Inna wa bari'un minal musyrikin wa rasuluhu bari'un aidon. Nah, Imam Abul Aswad Ad-Du'ali juga punya trauma. Putrinya itu yang masih muda, masih anak-anak, ketika mengagumi perbintangan bilang ma ahsanus samai.
Terus Abul Aswad Ad-Duali jawab ya nujumuha. Karena dengan dibaca seperti itu maknanya menjadi pertanyaan, langit itu yang baik apanya bah? Ya nujumuha. Allah innama ajibtu min husniya, saya ini kagum langit begitu baik. Mestinya bacanya ma ahsanas sama, aduhai begitu indah. Tapi dia bacanya ma ahsanus samai. Jadi artinya kalau bacaan nggak benar itu ya tadi min aturil mafas. Jadi ini pesannya Mbah Hasyim. Jadi kata beliau apa ini waqat taqaddama annal ilma la yukhadhu minal kutub fa innahu min aturil mafasid. Makanya nyuwun sewu sampai ada aliran wahdatil wujud, ada aliran-aliran menyimpang. Kadang takbirnya ya ada di Ihya, di Futuhat Makkiyahnya Ibnul Arabi. Tapi mereka baca tanpa guru sehingga ditakwil dengan khayalnya sendiri. Makanya man ta'alama bila syai'in fasayfuhu syaitan. Jadi Mahatali sini harus ekstrim. Jangan main-main. Ini fatwanya Mbah Hasyim menyebut min adorril mafasid. Bayangkan kalau gurunya min ba'dil mafasid. Wah, itu kan malah fatal lagi kan. Minal fasid akhoda minal fasid wa akhoda minal fasid. Nah, dikira induannya juga pas. Makanya kembali tadi statusnya Mbah itu terserah anak cucunya. Terus saya pernah Gus Hakim itu pernah saya di Palestina apa Israel lah terserah istilahnya, ke makamnya Nabi Dawud itu nangis loh. Karena mereka bilang King David dan dikemuli bendera Israel. Ya coba misalnya ndak ada Quran, kita ndak punya Quran, pasti bilang Nabi Dawud itu Yahudi dengan atribut seperti itu. Ya dengan atribut seperti itu. Makanya Nabi Ibrahim itu luar biasa karena bejo di cucu Nabi Muhammad SAW yang dapat Quran yang membebaskan Ibrahim dari tuduhan Yahudiyah maupun Nasraniyah. Terus diumumkan maka anak Ibrahimu Yahudiyah wala Nasraniyah. Loh kenapa sampai ada ayat itu? Karena Nabi Ibrahim itu dikelola mereka, berarti disetatuskan oleh mereka dan mereka itu Yahudi. Artinya nasib anak cucu, nasibnya mbah sudah meninggal terserah anak cucunya. Misalnya nyuwun sewu loh, mbah saya itu misalnya orang alim, wong alim biasanya kan rodok keramat lah. Biasanya terus tanah ya, emang buyut saya tanah ya, Mbah Hasyim juga tanahnya banyak, Mbah Wahab juga tanahnya banyak. Terus anak putune ora iso ngaji, orang nganggep iku barokatul ilmi, dhisik mbahku iku kedonyan, mulane warisane akeh. Ya ribet loh. Ribet gak kira-kira? Ya dia ndak punya ilmu, mau apa coba? Mbahku dhisik kedonyan, kerja keras, buktine warisane akeh yo ono sapi, ono pitik, berarti mbahku penggemar pitik. Ribet. Tapi nak ngaji, mbahku seneng pitik, mergo suarane pitik ku tasbih. Mbahku seneng sapi, sapi ku an'am. Wiling-wiling nek mati Allah. Lho Mbah Mun nganti sepuh itu masih punya wedhus sing rumah tuh kanca kula nganti sepuh wedhuse kathah. Mergo mamin nabiyyin illa wa qatru al-ghanam, ndak ada nabi kecuali. Nah, artinya apa? Nak misalnya anak puture ngalim, kan mesti ditakwil ngono. Jebule abahku seneng wedhus. Jadi gara-gara alim kan mesti macane nganggo ilmune. Mbah Hasyim mau pinggir pabrik gula, jadi cara berpikir ekonomis, golek daerah, ya ribet. Lah kok Mbah Hasyim modok Mekah dari Mbah Hasyim seneng plesir, buktine taune Mekah, ribet. Mbah Agep kerja ning Bin Laden, wah ribet. Jadi mbah itu nasibe gantung. Nah ini melani Gus Isom luar biasa, beliau ya tadi seperti kata tadi nulis terus diurip-urip meneh. Hidung ya jelas ya. Wong ini ngamuk sinten ya ora jelas, pokoke ngomong ngono ae wis. Kowe salah paham karo karepmu, ora karepmu, pokoke niki ikhlas wonten mawon pokoke. Mboten maksud kula niki kula dari anak Gus Hakim dikek hak ngamuk, dadi ya sudahlah. Ngamuk itu butuh majelis. Jadi ya memang seperti itu. Coba nyuwun sewu beberapa orang top. Itu kan yaminna. Orang tahu semua lah, Sarah itu istrinya Nabi Ibrahim. Itu sak dhuwure bunyai, zaujatun Nabi. Tapi sing wani nganggo jeneng Sarah itu rata-rata wong non muslim. Akhirnya seakan-akan Sarah itu figur yang non. Wes sekali-kali neng-neng itu anake jeneng Sarah. Ben bunyai Sarah. Sing mulang kitab Sarah. Ikuti kata bunyai. Daniel yo nabi, gara-gara yang pakai mereka seakan-akan ya kubu mereka. Wes sekali-kali Gus jenenge Daniel, Yusua, Yesa. Jadi status itu karena anak putu.
Jadi ini cerita makanya kama tasyarrafa atau kama takarrama bi Muhammadin Adnan. Jadi Sayyid Adnan itu mulya gara-gara dia putu sing jenenge Kanjeng Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga orang nyari-nyari Muhammad kok iso top ngono iku anake sapa sih, bae sapa sih, buyute sapa. Sama orang kayak Mbah Hashim itu dicari-cari, Mbah Hashim itu turunan mana sih kok sampai stop itu. Akhirnya diketahui Hashim bin Asyari bin Wahid terus bin Sarwan bin siapa sampai Mbah Sambu dan sebagainya. Itu versi catatan yang di dokumen Nasem. Jadi kalau versi di dokumen Nasem itu kalau nggak salah itu Mbah Hashim bin Asyari ya, bin Wahid bin Sarwan bin Abdul Azim bin Mbah Sambu kalau di dokumen. Tapi saya tidak tahu dokumen yang di sini. Atau sama-sama tidak tahu ya tidak tahu saya. Pokoknya wah ini kan ribet kan ini kan. Tapi ini cerita ya. Jadi makanya ketika saya diminta saya supaya hafal Quran itu bapak saya itu kalau ngendikan tuh sederhana. Hak, kowe iku nak iso ya hafal Quran, aku babahmu hafal Quran. Akhirnya hafal Quran, anakmu luwih di alasan gak hafal Quran. Jadi misalnya saya cucu Mbah Hashim kok gak ngalim, anak pirang ngalim mesti nak bapak ya ora alim. Gampang. Jadi terus bikin generasi. Misalnya saya ada hafal Quran kan anakku gampang, hafal Quran niru bapak keren. Jadi walhasil nasibnya Mbah ini karya anak. Makanya masyhur banyak ulama yang enggak dikholi bahkan mengharamkan khol karena anak cucunya enggak yang berpendapat disyariatkannya apa? Khol. Nah itu. Jadi menurut saya peristiwa Nabi Ibrahim itu peringatkan ke kita maka anak Ibrahimu Yahudiyah. Masa seorang Nabi kok terlintas itu Yahudi kan nggak mungkin. Tapi masalahnya ada namanya Yakub itu nama lainnya Israel. Sebenarnya Nabi Yakub juga ada Israel dengan makna Zionis ya enggak. Tapi tahu-tahu ada sebuah sistem yang seakan-akan seperti itu. Akhirnya Allah membuat tabri'ah maklumat bahwa Ibrahim disebegitukan itu tidak benar. Karena tadi sejarah orang yang meninggal terserah yang hidup. Ya, ngoten mawon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.